pada video kali ini kita akan belajar tentang perkembangan model atom. Nah, pada tahun 400 sebelum Masehi, seorang ilmuwan Yunani bernama Demokritus, ia mengemukakan pendapatnya tentang atom yang menyatakan bahwa suatu benda apabila dibelah terus-menerus akan sampailah ke suatu titik tertentu yang tidak bisa dibagi lagi, yang disebut dengan atom, atau dalam bahasa Yunani yaitu atomos, yang berarti tidak dapat dibagi lagi. Nah, kemudian pada tahun 1805, seorang ilmuwan Inggris bernama John Dalton, ia adalah orang pertama yang mengemukakan tentang teori atom. Nah, teori atom Dalton, ia menyatakan bahwa atom itu merupakan bagian terkecil dari materi yang sudah tidak dapat dibagi lagi. Atom digambarkan seperti bola pejal yang sangat kecil. Jadi gambar dari model atom Dalton seperti ini, berupa seperti bola pejal yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Nah, atom-atom bergabung membentuk senyawa dengan perbandingan bilangan bulat yang sederhana. Misalnya air yang terdiri dari atom hidrogen dan juga atom-atom hidrogen. Reaksi kimia merupakan suatu pemisahan atau penggabungan atau penyusunan kembali dari atom-atom, sehingga sebuah atom itu tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan. Nah, kelemahan daripada teori atom Dalton, ia tidak dapat menerangkan mengapa suatu larutan dapat menghantarkan listrik. Nah, padahal arus listrik adalah elektron yang bergerak. Nah, berarti ada partikel lain yang dapat menyebabkan terjadinya daya hantar listrik. Nah, kemudian dari kelemahan tersebut, kemudian pada tahun 1897, seorang ilmuwan yang bernama J.J. Thomson mengemukakan teori atom yang kedua, yaitu teori atom Thomson. Nah, melalui eksperimennya atau percobaannya, yaitu tabung sinar katoda, di mana tabung sinar katoda ini diberikan energi potensial yang sangat tinggi. Nah, ternyata sinar katoda tersebut terdefleksi atau terbelokkan oleh medan magnet listrik. Jadi di dalam tabung sinar katoda ini ada medan magnet, di luar tabung sinar katoda ini ada medan magnet negatif dan ada medan magnet positif. Nah, ternyata sinar katoda ini terbelokkan ke arah kutub yang bermuatan positif. Jadi ini terbelokkan ke arah kutub yang bermuatan positif. Nah, sehingga hal ini menunjukkan bahwa sinar katoda merupakan radiasi partikel yang bermuatan negatif. Nah, sehingga ia mengemukakan bahwa suatu atom itu merupakan sebuah bola pejal yang permukaannya dikelilingi oleh elektron dan partikel lain yang bermuatan positif, sehingga atom bersifat netral. Jadi ia mengemukakan bahwa adanya elektron yang mengelilingi atom tersebut, atau adanya elektron pada permukaannya, dan atomnya itu atomnya bermuatan positif sehingga atomnya netral. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi ada elektron yang tersebar di permukaan atom dan atom di permukaannya, sedangkan ini atomnya bermuatan positif. J.J. Thomson merupakan orang pertama yang menemukan elektron. Nah, kelemahan daripada atom Thomson yaitu ia tidak bisa menjelaskan susunan dari positif dan negatif dalam bola atom tersebut. Nah, ia tidak bisa menjelaskan susunan elektron positif dan negatif tersebut. Dia tidak dapat menjelaskan susunan elektron ini apakah tersebar secara acak atau ada aturannya. Nah, ia tidak bisa menjelaskan itu. Nah, kemudian dari kelemahannya itu, pada tahun 1911, seorang ilmuwan yang bernama Ernest Rutherford, yang merupakan penemu daripada ide atom, ia mengemukakan teori atom Rutherford dengan melalui percobaannya, yaitu hamburan sinar alfa. Jadi ia menembakkan sinar alfa ditembakkan ke lempengan emas. Nah, sinar alfa ini bermuatan positif. Nah, ternyata ia menemukan bahwa sebagian besar partikel alfa tersebut menembus melewati lempengan emas ini. Nah, namun ada sebagian yang dipantulkan kembali dan ada juga yang mengalami pembelokan. Nah, hal ini mengacu pada kesimpulannya. Ia mengatakan bahwa dalam atom sebagian besar itu merupakan ruang kosong. Nah, dan terdapat inti. Nah, artinya
ia menjelaskan bahwa partikel sinar alfa yang dipantulkan kembali ini adalah ketika sinar alfa ditembakkan tepat mengenai inti. Nah, sinar alfa bermuatan positif, nah tepat mengenai inti dipantulkan kembali. Maka ia berkesimpulan bahwa inti atom ini bermuatan positif. Nah, menurutnya atom itu tersusun dari sebuah inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif dan massa atom terpusat pada inti atom. Model atom Rutherford seperti tata surya. Nah, gambarnya seperti ini. Jadi terdapat ruang kosong dan terdapat elektron-elektron yang mengelilingi inti atom tersebut. Nah, kelemahan daripada teori Rutherford yaitu ia tidak bisa menjelaskan mengapa elektron yang bermuatan negatif tidak jatuh ke dalam inti yang bermuatan positif. Nah, kata dia inti tadi kan bermuatan positif. Nah, dia tidak dapat menjelaskan kenapa elektron yang bermuatan negatif tidak jatuh ke dalam inti yang bermuatan positif. Nah, seharusnya positif dan negatif saling tarik-menarik. Nah, kenapa elektron tidak jatuh ke dalam inti? Nah, dari kelemahannya itu, pada tahun 1913, seorang ilmuwan bernama Niels Bohr mengemukakan teori atom yang keempat, yaitu teori atom Bohr. Ia menyatakan bahwa atom itu terdiri dari suatu inti yang bermuatan positif dan dikelilingi elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan tertentu. Nah, yang kedua, elektron dapat berpindah dari satu lintasan menuju lintasan yang lainnya dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi dari sebuah atom itu tidak akan berkurang. Nah, teori atom Bohr ini ia lakukan dengan menggunakan eksperimennya, yaitu menganalisa suatu atom spektrum warna dari atom hidrogen yang berbentuk garis. Nah, kelemahannya gambarnya seperti ini. Jadi inti atom ini dikelilingi oleh elektron-elektron yang berputar pada lintasan tertentu menurutnya. Kulit-kulit atom ini atau lintasan-lintasan ini disebut dengan kulit atom atau disebut dengan orbit. Jadi menurutnya elektron itu berputar sesuai pada lintasannya atau sesuai pada kulitnya. Nah, kelemahan daripada atom Bohr, ia tidak dapat menjelaskan spektrum warna dari atom-atom yang berelektron banyak. Nah, oleh sebab itu diperlukan model atom yang lebih sempurna. Nah, kemudian model atom yang kelima adalah model atom modern. Nah, ada 3 ilmuwan yang mengemukakan tentang teori atom modern. Yang pertama adalah Louis de Broglie. Nah, Louis de Broglie menyatakan tentang dualisme gelombang partikel. Ia mengatakan bahwa semua partikel memiliki sifat seperti gelombang dan gelombang memiliki sifat seperti partikel. Nah, semakin besar massa suatu partikel, maka sifat gelombangnya semakin kecil. Sedangkan semakin kecil massa suatu partikel seperti elektron, maka sifat gelombangnya harus semakin besar. Nah, ia mengatakan bahwa tidak mungkin elektron itu bergerak seperti halnya melingkar atau seperti dalam teori atom Bohr, yaitu elektron bergerak melingkar. Nah, tetapi yang mungkin adalah elektron itu bergerak melingkar seperti gelombang. Jadi dia melingkar seperti gelombang menurutnya. Namun pada zaman de Broglie itu belum ditemukan persamaan gelombang. Nah, kemudian orang kedua atau ilmuwan kedua adalah Werner Heisenberg. Ia mengemukakan tentang kepastian Heisenberg. Nah, menurutnya tidak mungkin ditentukan di mana letaknya elektron di dalam atom itu, tetapi yang ditemukan adalah kemungkinan sebuah elektron tersebut berada, atau ruang tempat elektron tersebut berada, atau orbital. Nah, jadi pada teori atom modern ini dikenal dengan orbital. Nah, sedangkan pada atom Bohr tadi itu orbit, di atom modern ini sudah ada orbital. Nah, kemudian orang ketiga atau ilmuwan ketiga adalah Erwin Schrödinger. Nah, ia mengemukakan tentang persamaannya, yaitu persamaan gelombang Schrödinger atau persamaan matematis yang memperhitungkan tentang sifat seperti partikel dan seperti gelombang dari elektron.
gambar dari atom modern seperti ini. Jadi ini merupakan inti atom dan ini merupakan awan elektron. Berupa awan elektron di mana di sini tempat kebolehjadian ditemukannya sebuah elektron. Nah, menurut teori atom modern, elektron-elektron yang mengelilingi inti atom memiliki tingkat energi tertentu, tetapi keberadaannya tidak dapat dipastikan, melainkan elektron berada di dalam orbital-orbital yang merupakan fungsi gelombang tertentu dalam kulit atom, yang disebut sebagai daerah kebolehjadian paling besar ditemukannya elektron. Semoga video ini bermanfaat.